Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi kuliah penelitian tindakan kelas. Ya, pada sesi ini kita akan lebih menspesifikasikan diri pada materi tentang pengumpulan data PTK pada aspek teknik observasi. Pada sesi pertemuan sebelumnya memang kita telah mengulas beragam teknik-teknik pengumpulan data PTK. Banyak. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan mengulas secara sederhana tentang teknik observasi. Kita akan melihat tentang prinsip dasar observasi, tips agar kita tidak mengalami kegagalan pada saat observasi pada saat pelaksanaan penelitian. Ya, terdapat sejumlah prinsip dasar observasi. Pertama adalah perencanaan bersama. Ketika Anda akan melakukan observasi, laksanakan secara bersama. Karena dilaksanakan secara bersama antara guru dan mitra peneliti, dalam hal ini misalnya mahasiswa, maka laksanakan pelaksanaan observasi itu secara bersama. Rencanakan secara bersama. Jangan hanya mahasiswa sendiri yang merencanakan, tetapi tidak melibatkan guru sebagai mitra. Prinsip yang berikut adalah fokus pada objek yang diteliti. Ketika akan melakukan observasi, sebaiknya kita fokus pada objek yang diteliti. Jika yang kita teliti adalah bagaimana perubahan sikap peserta didik pada pembelajaran tertentu, maka fokus pada sikap. Jika pada hasil belajar, kita fokus pada hasil belajar. Dan jika pada pemberian tindakan tertentu, strategi, metode, pendekatan tertentu, kita fokus pada aspek-aspek. Prinsip yang ketiga adalah membangun kriteria keberhasilan atau target perbaikan pembelajaran. Kita harus memberikan kriteria tertentu. PTK ini, tindakan yang kita berikan itu berhasil atau tidak, ada beberapa kriteria. Sederhananya misalnya, ketika kita memberikan metode tertentu, kita berharap ada peningkatan kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM pada peserta didik yang kita berikan tindakan baru pada pembelajaran. Itu misalnya kriteria. Prinsip dasar yang berikutnya pada pelaksanaan observasi adalah ada balikan feedback atas kegiatan observasi. Observasi tidak hanya sekedar memberikan catatan, tapi ada segera kita lakukan feedback. Siapa yang memberikan feedback? Bisa dilakukan guru yang bersangkutan atau mitra dalam hal ini mitra peneliti pada saat melakukan kegiatan. Harus ada feedback. Apa yang terjadi pada saat kita lakukan observasi dan kegiatan yang setelah kita amati. Segera lakukan feedback. Oleh karenanya, kita perlu memperhatikan prinsip dasar observasi. Perencanaan bersama, fokus pada objek yang diteliti, ada kriteria, lalu ada keterampilan dasar dalam observasi, lalu ada balikan atau feedback. Nah, teknik observasi itu cukup banyak. Di antaranya adalah ada catatan anekdot, ada catatan lapangan, ada analisis dokumen, ada catatan harian, ada kartu kegiatan eksekutif, ada portofolio, ada angka, ada wawancara, ada metode sosiometrik, lalu ada jadwal dan checklist interaksi. Contoh-contoh konkret dari teknik observasi ini pada sesi yang lain kita akan secara namun demikian, ada beberapa hal penting dalam teknik itu yang perlu kami jelaskan. Catatan anekdot. Catatan anekdot biasanya digunakan pada proses dan biasanya memfokuskan pada hal-hal yang spesifik yang terjadi di dalam kelas, atau catatan penting aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran. Mencatat kejadian dalam kelas secara formal dalam bentuk naratif. Itu yang disebut dengan catatan anekdot. Catatan anekdot yang baik dan kriterianya. Pertama, seorang yang akan mencatat seorang anekdotal harus mengamati keseluruhan sekuensi peristiwa yang terjadi di dalam kelas secara urut, bahkan pada menit sekalipun dia harus mendeskripsikan apa yang terjadi
Catatan anekdotal yang baik adalah yang mempunyai tujuan, batas waktu atau rambu-rambu pengamat yang jelas. Jangan semua dicatat, tetapi bagi pengamat ada rambu-rambunya, ada ketentuannya yang dicatat hanya pada bagian-bagian tertentu. Lalu hasil pengamatan dicatat lengkap dan perlu kehati-hatian agar tidak terjadi bias. Ada hal yang dicatat yang tidak terkait dengan fokus yang kita teliti. Lalu catatan anekdotal yang baik tentunya adalah pengamatan harus dilakukan secara positif, bukan secara negatif. Ini beberapa hal terkait dengan catatan anekdotal. Nah, ada juga yang menarik. Lalu agar observasi berjalan secara efektif, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hubungan antara guru dan pengamat haruslah didasari atas rasa percaya diri. Jadi, jika Anda selaku mahasiswa peneliti dan akan Anda melakukan penelitian tindak kelas di ruang kelas sekolah tertentu, maka jalinlah hubungan yang baik antara guru dan Anda. Harus didasari oleh rasa percaya, saling percaya. Yang kedua adalah agar kita observasi berjalan secara efektif, maka fokuslah pada pengamatan, pada upaya perbaikan, dan bukan pada kegagalan atau kritik terhadap kepribadian perilaku. Jadi, jangan mempersoalkan personal guru atau personal pengamat, tetapi fokuslah pada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah agar observasi berjalan secara efektif, proses itu didasarkan pada pengumpulan dan pemanfaatan data observasi, bukan pada keputusan atau pertimbangan yang tidak terkait dengan sasaran observasi. Terkadang di tengah jalan ada keputusan, ada pertimbangan yang tidak terkait dengan sasaran observasi. Sebaiknya kita abaikan. Sebab kita fokus pada pengumpulan data observasi yang terkait dengan tindakan yang kita berikan, bukan pada pertimbangan lain yang tidak terkait dengan sasaran observasi yang kita tuju. Selanjutnya adalah agar observasi berjalan secara efektif, maka hendaknya guru didorong untuk mengambil keputusan upaya perbaikan atas data yang diperoleh untuk dilaksanakan pada siklus selanjutnya. Observasi yang dihasilkan oleh pengamat atau oleh guru tersebut perlu didorong agar apa perbaikan yang dilakukan setelah data observasi ini dihasilkan. Tidak hanya sekedar diskusi, tetapi perlu ada rekomendasi taktik dan strategi yang nyata. Apa tindakan yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki keadaan pembelajaran saat ini? Tak kalah menariknya tentunya adalah supaya observasi berjalan efektif, setiap tahap perlu kita ketahui merupakan proses yang berlanjut dan yang satu selalu bertumbuh pada yang lain. Jadi tahapan yang satu adalah bagian dari tahapan selanjutnya. Semuanya saling melengkapi, tidak ada yang saling menafikan. Lalu tentunya yang penting juga adalah upaya untuk melakukan negosiasi. Guru dan pengamat bersama-sama terlibat dalam proses menumbuhkan profesionalisme dan saling menguntungkan. Baik guru, mitra, maupun peneliti dalam hal ini mahasiswa atau calon guru harus mempunyai tekad yang sama bahwa pelaksanaan tindakan kelas dalam rangka menumbuhkan sikap profesionalisme dan saling menguntungkan. Menguntungkan bagi guru dan yang lebih khusus lagi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik kita generasi bangsa. Semoga teknik observasi ini bermanfaat dan kita akan mengumpulkan data-data ini yang selanjutnya kita akan melakukan analisis data